Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya Rahayu Sagung Dumadi, Laju Mulus Tinekanan Pamaksadan. Dalam tayangan kali ini saya ingin menawarkan sedikit tentang konsepsi rumah ibadah atau rumah suci bagi manusia Sunda. Jika kita kolerasikan dengan keadaan saat ini, insiden atau peristiwa intoleransi di Indonesia itu kerap terjadi di rumah ibadah atau di ruang-ruang keagamaan, agama apapun itu. Rumah ibadah juga sering dikatakan sebagai rumah suci atau rumah Tuhan secara hakikat. Nah, bangsa Sunda memiliki pola atau konsep tersendiri ya dalam rumah ibadah atau rumah suci ini. Jika kita membuka catatan sejarah atau kita bisa membuka beberapa riset, perilaku intoleransi di Indonesia kerap terjadi di rumah ibadah. Konflik munculnya di sana. Nah, pertanyaan pertama saya, kenapa kok bisa-bisanya intoleransi atau perilaku intoleransi terjadi di rumah ibadah? Padahal rumah ibadah itu adalah ruang yang sangat privasi seharusnya. Karena sudah berbicara antara saya dan Sang Pencipta, antara saya dan Tuhan saya, antara saya dan Sang Maha Agung. Tapi kenapa perilaku-perilaku yang membawa nafsu, egoisme begitu ya, egosentris itu terjadi di rumah-rumah ibadah? Nah, barangkali ini harus menjadi perenungan kita bersama ya. Kok kenapa sampai bisa seperti itu? Ya silakanlah, saya tidak ingin berasumsi tentang itu, dan saya meyakini Anda sekalian bisa merenungi dan mendapat jawabannya secara sendiri-sendiri. Dan menarik ketika berbicara rumah ibadah dalam ajaran Sunda. Manusia Sunda dalam peribadatannya tidak terpaku oleh satu tempat katakan atau satu bangunan, yang bangunan itu didirikan dengan bahan-bahan yang diambil atau diperoleh hasil dari perusakan alam. Pasirnya diambil dari gunung begitu ya, semen dan lain sebagainya. Lalu didirikanlah sebuah bangunan yang lengkap dengan berbagai dekorasinya, dengan berbagai pernak-perniknya yang mengarah pada sebuah kemewahan duniawi. Nah, tetapi tidak dalam ajaran Sunda. Karena begini, manusia Sunda itu meletakkan gunung ya sebagai tempat yang sangat suci, sangat sakral. Karena kenapa? Gunung merupakan salah satu rumah Tuhan yang tidak boleh terganggu keberadaannya, yang tidak boleh rusak keberadaannya. Justru kesucian itu bukan terletak pada sebuah bangunan yang itu hasil dari perusakan alam. Justru sumbernya lah yang seharusnya dikatakan sebagai rumah suci. Gunung memberikan sumber daya hidup bagi manusia-manusia yang berada di pakumbuhan atau di permukiman. Gunung mengalirkan air, gunung memberikan berbagai sumber daya lain yang menunjang kehidupan manusia. Bukankah itu sejatinya tempat yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita sucikan? Maka dari itu, di wilayah Jawa Barat, katakanlah masyarakat Sunda ya, dikenal beberapa jenis gunung. Nah, itu membuktikan bahwa masyarakat Sunda sudah memahami jauh sebelum era modern ya, memahami perihal tata ruang. Ada yang disebut dengan hutan larangan, hutan lindung ya kalau bahasa masa kininya, atau hutan tutupan, yaitu hutan yang tidak boleh diganggu ekosistem dan keberadaannya. Lalu ada leuweung tutugan, leuweung garapan, atau leuweung baladehan dan seterusnya. Nah, itu membuktikan keadiluhungan manusia Sunda dalam merawat dan menjaga tatanan hidup atau nilai-nilai hidup, baik secara spiritual maupun secara fisik.
Nah, kembali lagi, di mana sih tempat ibadahnya manusia Sunda? Dan bentuknya seperti apa sih tempat ibadah bangunan Sunda, tempat ibadah manusia Sunda? Jangan diilustrasikan atau jangan dibayangkan berupa bangunan yang megah ya, tidak. Justru manusia Sunda beribadah di 3 tempat yang sama sekali tidak mengganggu keberadaan, tidak mengganggu kelangsungan ekosistem, tidak merusak intinya. 1, di hutan ya atau di gunung ya. Nah, biasanya disebut dengan kabuyutan. Lalu tempat pendidikannya atau tempat mencari ilmu ya, mempelajari berbagai keilmuan hidup disebutnya mandala. Itu adanya di gunung. Nah, kalau kabuyutan itu lebih pada nilai-nilai ajaran. Yang kedua, tempat ibadah manusia Sunda adalah sungai. Sungai yang memberikan air terhadap pakumbuhan tadi. Sungai yang menunjang pertanian. Sungai yang memberikan air ke rumah-rumah kita. Menunjang keberlangsungan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga adalah pakumbuhan atau permukiman. Tempat kita bekerja, tempat kita berkeluarga, tempat kita bermain. Itulah 3 tempat peribadatan manusia Sunda. Nah, bagaimana beribadahnya manusia Sunda? Adakah ritual-ritual tertentu atau ritus atau semacam, katakanlah kalau dalam ruang keagamaan sembahyang ya, ataupun misalkan ritual-ritual seperti di saudara muslim ada melakukan sholat, lalu di umat Kristiani pergi ke gereja, adakah ritual-ritual itu? Ada. Tetapi itu juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak menentang hukum-hukum alam. Artinya tidak berseberangan dengan konsepsi kelestarian. Masih di seputar sana. Dan yang paling utama, yang namanya ibadah bagi manusia Sunda adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Memberikan kemanfaatan hidup bagi sesama makhluk, bukan sebatas manusia dan manusia, tetapi manusia juga dengan alamnya, manusia dengan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Yang kedua, memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Karena ibadah itu selain sebuah pengabdian kepada Tuhan, juga agar kita menjadi orang yang tenang, orang yang damai, orang yang tidak mencintai kerusuhan. Makanya perlu dipertanyakan ya, jika kita mengklaim diri kita rajin beribadah, tiap hari beribadah, tetapi keluar dari rumah ibadah, egois kita malah makin meninggi, memuncak begitu. Nah, ini perlu jadi sebuah perenungan ya. Apalagi yang selalu membawa-bawa nama Tuhan ke jalanan, sayanglah nama Tuhan diteriakan atas dasar kemarahan. Kalau begitu Tuhan Anda tidak ada derajatnya dong. Justru Tuhan itu harus diletakkan pada jiwa yang bersih, pada pemikiran yang jernih, pada akal yang sehat dan waras. Nah, selanjutnya bagi manusia Sunda, beribadah adalah memberikan kebahagiaan tentunya. Puncak dari raihan hidup ya adalah kebahagiaan. Itu yang paling terpenting, itu yang paling esensi. Karena kita perlu ingat, ibadah itu tujuannya untuk memperbaiki diri juga katanya. Ya artinya, memperbaiki diri itu bukan pada saat laku ritualnya, tetapi pada kehidupan sehari-harinya. Yang harus menjadi bukti nyata, menjadi sebuah karya, menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, seyogyanya atau selayaknya hari ini kita sudah harus mulai merenungi, kita harus mulai berpikir secara lebih jauh tentang konsepsi peribadatan ini. Kembali pada insiden yang terbaru misalkan di Sukabumi, kok kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Atau kasus-kasus intoleransi yang lain. Kok kenapa kita yang mengaku rajin beribadah atau tidak mengaku pun ya kita memang sering beribadah, tetapi
ada yang tidak bisa terkendali dalam diri kita. Nah, ini yang penting ya. Dan sayangnya di ruang-ruang keagamaan kebanyakan ya, ini bukan dalam satu agama, tetapi kebanyakan agama mengajarkan umatnya untuk selalu melihat keluar. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Kita tidak pernah sejak kecil dididik, ayo lihatlah diri kamu sendiri begitu ya. Ayo kenali diri kamu sendiri, rasanya jarang lah. Atau bahkan mungkin ya memang tidak pernah. Nah, maka dari itu penting rasanya untuk merenungi ya, termasuk pada peristiwa-peristiwa yang kerap terjadi akhir-akhir ini ya, yang sifatnya insidentil lah. Ya, sehingga tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih manusiawi, suasana yang lebih humanis begitu ya, lebih damai. Karena kita perlu juga sadari bahwa kita hidup sebagai sebuah bangsa yang besar, negara Indonesia, yang memang negara ini dilahirkan dengan cara yang tidak mudah. Banyak paraji-paraji Indonesia yang sudah berkorban. Nah, saat ini kemerdekaan sudah kita dapat, jangan sampai kita menodai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tidak mengelokkan lah. Sudah saatnya bangsa kita dewasa dalam beragama, sudah saatnya bangsa ini bisa lebih bijak, lebih arif dalam urusan ketuhanan. Seperti yang saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, padahal sejatinya berketuhanan itu antara hubungan saya dan Sang Pencipta, antara hubungan kau dan yang menjadikan engkau ada. Cukup sampai di sana, tidak perlu dibawa pada setiap sektor kehidupan, lini kehidupan, urusan-urusan lain yang bersifat duniawi. Tetapi kan di negara kita masih seperti itu. Mau bikin ini ditanya agamanya apa, bikin ini ditanya agamanya apa, mau masuk ke sini ditanya agamanya apa. Kalau kita melihat di beberapa negara kan hal-hal tersebut sudah selesai, sudah tidak ada permasalahan lagi. Nah, barangkali ini perlu menjadi perenungan kita bersama agar yaitu tadi kita bisa menjadi lebih dewasa, arif dan bijaksana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi tawaran menarik dan bisa menjadi perenungan bersama bahwa kesejatian peribadatan atau laku ritual itu apa dan tempatnya harus seperti apa begitu ya. Yang sejati ya, bukan replika atau imitasi. Ya, sehingga mudah-mudahan bisa memantik kesadaran yang lebih tinggi. Karena yang dibutuhkan oleh manusia hari ini adalah kesadaran yang terjaga, kesadaran yang terus-menerus bisa ditingkatkan. Di era dunia yang rasanya hari-hari ini banyak justru yang hilang kesadaran sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Terima kasih, semoga seluruh makhluk berbahagia. Atur nuhun, sampurasun, rahayu, bagja waluya, rahayu, sagung dumadi. Rahayu.